Pemungutan suara di luar negeri adalah pekerjaan besar bagi KPU dan pemilih yang tinggal di mancanegara. Memberikan jaminan kepada 5,5 juta pemilih membutuhkan proses penyusunan daftar pemilih yang tidak mudah. Apalagi, sebagian pekerja Indonesia tanpa dokumentasi yang memadai atau tinggal di daerah terpencil jauh dari fasilitas pemerintahan. KPU memerlukan sistem yang memudahkan proses pendataan pemilih luar negeri saat berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Perlu adanya solusi yang komprehensif dan inovatif untuk mengelola dan menyusun daftar pemilih di luar negeri, sekaligus mempermudah dalam proses pemungutan suara dan menghindari adanya kecurangan, penggunaan hak pilih orang lain, atau mencoblos lebih dari satu kali. Solusi tersebut juga dalam rangka memudahkan pemungutan suara jarak jauh untuk pemilih yang tinggal di berbagai wilayah di mancanegara, agar tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU dan sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Pengembangan sistem perlu memberikan solusi terhadap pemilih yang tersebar di berbagai tempat. Sistem ini juga wajib menjaga kerahasiaan pemilih, daya akses yang cepat sekaligus efisien pembiayaannya. Folio menggabungkan antara proses pendaftaran pemilih yang lebih mudah, sekaligus melakukan verifikasi dengan memastikan yang memilih adalah yang terdaftar dan memiliki hak untuk memberikan suaranya sehingga terhindar dari pendaftaran ganda, serta penggunaan suara yang lebih dari satu. Dengan Folio, KPU dapat melakukan perbaikan proses pendaftaran, yaitu melakukan pemutakhiran tepat waktu dan menghindari pemilih yang tidak terdeteksi atau tidak sesuai dengan lokasi pemungutan suara. Menyusun daftar pemilih yang lebih mudah dan dapat diakses dari mana saja. Menerapkan proses data biometrik untuk mencegah duplikasi daftar pemilih. Memastikan pemilih memberikan suaranya di TPS yang ditentukan. Mempermudah pembuatan dan distribusi formulir pemberitahuan memilih berdasarkan daftar pemilih dan pemilih yang pindah memilih. KPU mengirimkan tautan kepada penduduk potensial pemilih untuk melakukan registrasi pada pemilihan umum. Penduduk potensial pemilih melakukan pengambilan foto selfie, aplikasi, dan memberikan petunjuk dalam proses registrasi. Penduduk potensial pemilih melakukan pindai kartu identitas sesuai petunjuk di aplikasi. Penduduk potensial pemilih mengirimkan data berupa foto selfie, foto kartu identitas, alamat email, nomor HP, dan alamat dengan klik share. KPU menerbitkan surat pemberitahuan memilih. Pemilih melakukan verifikasi biometrik untuk memastikan identitas. Pemilih mendapatkan surat pemberitahuan memilih atau pindah memilih dalam bentuk digital. Pemilih menyimpan surat pemberitahuan dalam HP-nya yang akan digunakan pada saat pemungutan suara. Surat informasi tersebut dikeluarkan oleh KPU dan dapat divalidasi oleh aplikasi Folio yang terbaca dari QR Code dan melakukan verifikasi identitas pemilih. KPU mengirimkan notifikasi kepada pemilih yang menunjukkan bahwa pemilih telah diverifikasi melalui surat pemberitahuan memilih dan memberikan keterangan telah dipakai. Pemilih melakukan pemungutan suara, KPPS kemudian membuatkan dokumen verifikasi setelah melakukan pemungutan suara. KPU mengirimkan pemberitahuan dan tautan kepada penduduk potensial pemilih. Penduduk potensial pemilih membuka laman KPU dari tautan dan memilih web registration untuk proses pendaftaran. Pendaftar menyediakan KTP elektronik. Pendaftar menentukan tipe dokumen yang dibawa, misalnya paspor, surat izin mengemudi, KTP elektronik, atau kartu identitas lainnya. Pendaftar wajib memfoto dokumen untuk dapat melakukan proses berikutnya. Pendaftar dapat memilih langsung jika dapat mengambil foto atau mengambil dari dokumen yang tersimpan. Pendaftar juga memfoto sisi belakang kartu identitas dan memasukkan dalam proses pendaftaran. Setelah posisi dinyatakan benar dengan tanda biru, maka proses pengambilan foto akan dilakukan secara otomatis. Sistem melakukan verifikasi biometrik antara wajah pemilih dengan dokumen yang dipindai. Jika verifikasi berhasil, pemilih dapat melakukan proses selanjutnya,
Pemilih menerima surat pemberitahuan memilih atau pindah memilih melalui email. Pemilih mencetak surat pemberitahuan memilih atau pindah memilih dan menyerahkan kepada KPPS. KPPS melakukan pindar QR Code terhadap surat pemberitahuan memilih dalam bentuk digital. Jika validasi berhasil, KPPS menerima pesan bahwa pemilih tersebut diperbolehkan untuk memilih. Setelah itu, pemilih akan menerima informasi dalam kartu warna hijau sebagai tanda untuk dapat melaksanakan pemungutan suara. TV adalah platform pemungutan suara jarak jauh dan dalam jaringan untuk pemilihan yang aman dan terverifikasi. Platform TV memungkinkan pemilih yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dengan aman dari perangkat apapun yang mendukung internet, seperti komputer, tablet, dan smartphone, ke kotak suara digital yang aman untuk tabulasi yang tepat dan akurat. TV menggunakan kriptografi tingkat aplikasi yang kuat untuk melindungi kerahasiaan surat suara dan privasi pemilih, tanda tangan digital, untuk menjaga integritas suara, dan serangkaian alat verifikasi serta kemampuan audit untuk menunjukkan integritas sistem pemungutan suara dengan protokol end-to-end. Bisa memilih di mana saja. Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di mana saja dan menggunakan perangkat apa saja. Ramah pengguna. Penggunaan sistem yang sederhana dalam autentikasi, pemungutan suara dan verifikasi hasil suara. Pengguna mendapatkan panduan penggunaan serta bantuan dalam proses pemungutan suara tersebut. Jaminan keamanan. Dalam jaminan keamanan ini, sistem memiliki dua mekanisme, yaitu melalui sistem terpusat yang dikelola oleh tim data center dan melalui aplikasi pemungutan suara yang berdiri sendiri disediakan di perangkat komputer maupun telepon seluler di lokasi pemilih. Komputer yang akan digunakan bisa di komputer rumah maupun komputer yang disediakan di tempat pemungutan suara. Proses pemungutan suara dijamin kerahasiaannya. Sistem memungkinkan suara ditandatangani dan dienkripsi kemudian dikirim ke data center di pusat. Interaksi langsung antara sistem pusat dan aplikasi yang berdiri sendiri meminimalkan ketergantungan pada komponen pihak ketiga yang mengurangi kerentanan dan kebocoran data. Seluruh sistem terlindungi dari ancaman berkat penerapan kriptografi, keamanan digital, dan protokol operasional. Adaptasi sistem. Arsitektur sistem memungkinkan penambahan fungsi dan fitur dalam perangkat lunak, peningkatan kapasitas sistem dan integrasi dengan sistem yang sudah dikembangkan, serta sistem pemilu yang diberlakukan. Fleksibel, memungkinkan konfigurasi parameter dan ketentuan pemilihan umum, misalnya tanggal, peserta pemilu, calon legislatif, dan ketentuan untuk autentikasi dan verifikasi. Andal, menyimbangkan jika terjadi load data saat traffic yang tinggi, memastikan ketersediaan ruang yang besar dan akses yang cepat, serta mencegah kehilangan data. Transparan, 100% dapat diverifikasi dan dapat diaudit setiap saat. Mencatat semua proses dalam sistem dan penggunaannya, mencegah modifikasi ataupun manipulasi data karena akan dicatat dalam riwayat. Dengan memastikan kemurnian hasil suara di kotak suara digital, integrasi kotak suara digital, dan ketepatan proses pencampuran suara, akurasi proses decoding, dan hasil penjumlahan. Kemurnian hasil pemungutan suara. Kerahasiaan suara dan integritas pemungutan suara diberikan melalui penggunaan skema amplop ganda yang serupa dengan pemungutan suara melalui pos, di mana surat suara anonim dienkripsi dengan kunci pemilihan dan surat suara yang dienkripsi ditandatangani secara digital. Semua data diberikan keterangan stempel waktu secara kriptografis. Stempel waktu tersebut diterbitkan dan dapat diaudit secara terbuka. Sistem pengamanan juga memastikan surat suara tidak dapat dirusak.